Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para sesepuh semuanya. Salam santun buat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengambil sebuah judul, sebuah tanda gaib dari Sang SP untuk para kesatria Nusantara. Sampai saat ini sudah banyak sekali yang membahas tentang sosok Sang Satrio Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Al-Mahdi. Namun menurut saya ada yang memang ditugaskan untuk menyampaikan kabar berita tentang sosok Sang Ksatria. Namun banyak juga yang hanya membuat sebuah konten video, sehingga terkadang kita dapat menilai, dapat memahami bahwa konten-konten tersebut merupakan sebuah konten pembahasan yang selalu samar dan hanya berputar-putar. Kemudian ada juga yang menyampaikan kabar berita tentang sosok Sang Satrio Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Al-Mahdi. Namun dirinya tidak menyadari bahwa sesungguhnya dirinya telah dimanfaatkan dari golongan yang sebelah, yaitu golongannya pasukan Ad-Dajjal. Mungkin saya sampaikan seperti ini akan terkesan sok tahu, sombong, dan lain sebagainya. Namun mohon maaf, hal ini perlu saya sampaikan. Dan mungkin memang sudah saatnya untuk disampaikan. Agar mudah-mudahan semua orang yang merasa diperjalankan, semua orang yang merasa menjadi bagian dari kesatria Nusantara, lebih bijak dan lebih bisa berhati-hati. Kemudian lebih bisa untuk memilah dan memilih informasi mana yang harus diikuti, informasi mana yang harus dipercaya. Tidak sekedar percaya terhadap kabar berita tentang sosok Sang SP ataupun Sang Imam Al-Mahdi. Karena hal itu akan menjadi sebuah kebingungan, menjadi sebuah keraguan, dan tidak jarang akan menjadi sebuah perselisihan. Memang tidak ada salahnya kita menerima informasi dari siapapun dan dari manapun. Namun tentu kita mempunyai sebuah prinsip, sebuah keyakinan, mempunyai sebuah kecenderungan untuk setuju dan kecenderungan untuk tidak setuju dalam mendengarkan dan mengikuti berita-berita tentang sosok Sang Kinasih. Karena mohon maaf, menurut saya, semua orang yang mengabarkan tentang sosok Sang Kinasih, sosok Sang Ratu Adil, Sang Imam Al-Mahdi, memang terbagi menjadi 3 bagian yang telah saya sebutkan tadi. Satu sisi, itu merupakan cara Allah menyembunyikan Sang Kinasih agar tetap tersembunyi dan tidak dapat ditemukan oleh siapapun sebelum waktunya beliau muncul. Namun satu sisi tentu akan menjadi sebuah kebingungan, menjadi sebuah keraguan-raguan. Informasi mana yang harus dipercaya? Padahal masing-masing orang mempunyai standar pemahaman pemikiran tersendiri yang memang didasarkan pada sebuah keilmuan yang dipelajari. Ada yang berpedoman kepada ramalan Prabu Jayabaya. Kemudian ada juga yang berpedoman kepada Uga Wangsit Siliwangi. Kemudian dari golongan Islam tentu akan berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan tentang sang pemimpin akhir zaman. Kemudian banyak konten juga yang memberikan informasi ataupun berita tentang sosok Sang Kinasih tidak secara gamblang ataupun terus terang, pasti mengandung sebuah sanepa, mengandung sebuah peribahasa, sehingga banyak sekali penafsiran-penafsiran dari masing-masing orang yang mendengarkan. Jika ada pertanyaan
Berapa banyak para kesatria Nusantara yang ada? Tentu jawabannya adalah memang banyak sekali yang menjadi kesatria Nusantara. Bahkan banyak juga dari kesatria-kesatria yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Masing-masing orang inilah yang nantinya akan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun bagaimana cara mengenali para kesatria yang sejati? Karena kita mengetahui bahwa dari golongannya Dajjal tentu juga mempunyai sebuah pasukan yang menurut saya secara spiritual kemampuannya sangat mirip dengan para kesatria yang sejati. Namun tentu yang membedakan adalah jika para kesatria Nusantara insya Allah itu berasal dari ilmu yang hak atau ilmu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau dari pasukannya Al-Masih Ad-Dajjal, tentu ilmunya akan berasal dari Ad-Dajjal dan Iblis. Sangat sulit untuk membedakan bagi yang tidak mengetahuinya. Sehingga wajar banyak sekali pendapat dalam komentar-komentar video YouTube yang membahas tentang sosok Sang Kinasih. Karena menurut saya, semua yang berkomentar itu merupakan dua bagian yang berbeda. Ada yang memang menjadi kesatria Nusantara, dan ada juga yang memang menjadi pasukan kaki tangannya Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Agar kita semuanya lebih berhati-hati dalam menerima sebuah informasi. Kita juga lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, dalam membahas tentang sosok Sang Kinasih, agar tidak terjadi sebuah kesalahan pemahaman dan sebuah kesalahan dalam pemikiran. Sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti kita benar-benar diberikan petunjuk untuk dapat mengenali sosok Sang Kinasih yang asli. Dan mudah-mudahan benar-benar kita menjadi pasukannya Sang Kinasih. Lalu, bagaimana cara membedakan antara pasukannya Sang Kinasih dan pasukannya Al-Masih Ad-Dajjal? Mohon maaf, menurut saya, sosok Sang Kinasih, Ratu Adil Imam Al-Mahdi, dan sosok Al-Masih Ad-Dajjal, mereka berdua sudah memberikan sebuah tanda siapa saja orang-orang yang akan menjadi pengikutnya. Tanda ini merupakan sebuah tanda gaib yang tidak mungkin akan bisa dilihat secara sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat tanda gaib tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini, saya hanya bisa menyampaikan tentang hal ini. Tidak bisa memberikan secara detail apa tanda bagi kedua tokoh tersebut. Itu tanda dari Sang Kinasih ataupun tanda dari Al-Masih Ad-Dajjal. Adanya tanda gaib seperti ini tentu akan membedakan untuk menjadi sebuah pengenal. Apakah orang tersebut menjadi pasukan dari Al-Masih Ad-Dajjal ataupun pasukannya Sang Kinasih. Tanda pengenal secara gaib inilah yang nantinya bisa dijadikan untuk para kesatria mencari teman seperjuangannya. Sehingga insya Allah tidak akan tertukar. Mana yang menjadi pasukannya Sang Kinasih, Ratu Adil Imam Al-Mahdi, dan mana orang-orang yang menjadi pasukannya Al-Masih Ad-Dajjal. Karena sebuah kelompok, sebuah golongan, tentu mempunyai sebuah tanda pengenal. Jadi, dengan tanda gaib seperti itulah, para kesatria Nusantara akan mengetahui siapa yang menjadi teman seperjuangannya dan siapa yang akan menjadi musuhnya. Namun sampai saat ini, menurut saya, masih banyak para kesatria Nusantara
yang belum mengetahui tentang hal ini. Sehingga masih banyak yang bingung, harus berkumpul di mana, harus berkoordinasi dengan siapa. Dan mereka juga bingung akan menentukan langkah seperti apa. Karena sosok yang ditunggu, sosok yang dinanti, yaitu Sang Kinasih, Ratu Adil Imam Al-Mahdi, memang belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi asbab, menjadi perantara berkumpulnya para ksatria Nusantara yang sejati. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.